Lu sering dengar yang namanya orang ngomong begini, Halo Bang. yes, brother Pibom Maxim. Apa kabar? Baik Bang, alhamdulillah. Kenalan dulu kita Bang. Yes. Nama gue Sang Idola MC. Ini ada tatonya di sini. Sang Idola MC. Orang biasa manggil Bang Said tuh tatonya tuh, ya. Biasa manggil Bang Said. Said itu dari Sang Idola, MC itu Master of Ceremony. Ya. Itu nama gue. Jadi salam kenal untuk yang belum kenal, yang sudah kenal salam kenal lagi juga. Wow, sampai hari ini, sampai tahun 2021 ini, Ya. gue start untuk pertama kalinya terus terang dari saat masih sekolah ya. Gue udah bawain acara-acara itu di 17-an. Acara-acara di 17-an gue udah ngeberaniin diri, belum ada konsep MC yang bener. Jadi balap karung, ya kan, makan gundu. Bukan makan gundu, bawa gundu kan gitu. Makan gundu bahaya, ya kan. Jadi lomba-lomba seperti itu kelarnya langsung makan-makan siangnya atau sorenya di rumah Bu RT. Itu bertahun-tahun terus. Kalau untuk duit gue yang pertama, gue dapet dari acara HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan itu dipercayain oleh senior gue di kampus. Jadi dipercaya. Kegiatan gue lumayan ada banyak ya, namanya kalau sampai hari ini gue belum gantung mic. Di tahun 2021 ini sekian puluh tahun gue belum gantung mic. Kenapa gue belum gantung mic atau pensiun? Menurut gue yang namanya public speaking world itu nggak pernah ada yang namanya pensiun. Mungkin ketika gue memang harus suka tidak suka, mau tidak mau, harus ada regenerasi, ya gue akan terima itu dengan legowo. Memang sudah zamannya, dan gue juga sudah menua, kan kira-kira seperti itu. Dan akan muncul generasi-generasi baru yang mungkin dengan lebih penampilan yang lebih baik, dengan pengetahuan yang lebih baik di zaman saat ini. Dan gue mungkin juga akan mengakhiri masa tua gue mungkin akan dengan menulis, atau mungkin ya gue berharap gue bisa menjadi host atau menjadi presenter untuk sebuah acara talk show santai. Gue masih kuat passion gue untuk yang seperti itu. Mudah nggak sih Bang? Untuk... Gue punya kelas sebenarnya. Kelas itu sudah ada sekitar 15-an tahun yang lalu ya. Tapi ya, apalah artinya seorang gue Sang Idola MC yang tidak dikenal masyarakat, karena gue bukan seorang artis. Tapi gue sampai hari ini adalah seorang praktisi. Jadi murid gue masih terbatas, dan kelas-kelas gue juga pun itu terbatas sekali. Kadang dalam setahun cuma ada berapa kelas doang. Padahal kelas-kelas yang gue ajarkan di situ adalah sebuah metode, sebuah cara di dalam kelas itu. Bagaimana caranya supaya gue sebagai anak, ya, bini gue sebagai istri, mertua gue sebagai ibu, itu bisa berbicara. Jadi dari family concept, itu konsep yang gue tularkan, yang gue sharingkan, yang gue bagikan. Dan di dalam konsep public speaking kelas gue ini, gue gak ngelakuin yang namanya teaching, karena gue bukan guru, tapi gue lebih ke sharing. Jadi namanya Sang Idola MC Sharing. Kita berbagi. Berbagi dalam hal apa? Berbagi dalam hal public speaking. Karena kebenaran gue lebih dulu ada di dunia public speaking ini. Jadi gue berbagi untuk yang muda-muda atau yang interest untuk public speaking ini. Lebih besarnya lagi, masuk ke skop religi. Mungkin hari raya kebesaran agama, hal-hal yang seperti itu. Dan satu hal, tidak semua orang berani untuk mengajukan diri ketika diminta. Siapa yang mau untuk bawain kata sambutan? Dia aja. Ketika ada penunjukan, akan bilang, jangan saya, masih ada mas yang lebih senior. Jangan saya, masih ada mbak yang lebih senior. Kalau menurut gue, ketika ada tawaran, siapa yang mau bawain acara? Angkat tangan aja, gue. Sombong? Enggak. Salah? Enggak. Karena kebenaran, gue dan lu mungkin, ya, brother and sis, yang punya kemampuan itu. Kenapa kita tidak berbagi? Gitu sih. Seberapa penting sih Bang public speaking untuk profesi orang di luar entertain? Penting. Public speaking kalau dari bahasanya apa ya? Pembicara publik, berbicara di depan publik. Ya, hashtag gue itu selalu ada yang namanya, selalu gue kasih, berani bicara di depan publik. Itu penting banget. Ya. Lu sering dengar yang namanya orang ngomong begini,
Jadi di dalam satu hal kita harus memperhatikan yang namanya Jadi di dalam beberapa hal kita juga harus mempunyai yang namanya, nah, yang gue sebut tadi dan juga menyeret kalimat itu yang namanya space failure atau menyeret kalimat, dimana akan sebenarnya itu menandakan bahwa gue dan lu itu tidak siap. Jadi menggunakan kata itu, dan terus terang gue sendiri menggunakan kata itu sangat amat tidak. Acara yang paling berkesan, rata-rata semua acara gue berkesan, ya, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau berbicara acara besar, ya gue sudah running untuk international event, gue sudah dipercaya untuk itu, ya, kayak di semacam IIMS atau GIAS. Tapi catat di sini, gue nggak orang yang bohong-bohongan gitu loh. Gue bukan sebagai MC utamanya di GIAS atau IIMS atau apa, tapi gue ada di dalam tenant. Ya, jadi di dalam sebuah kelompok acara ada tenant-tenant. Nah, gue ada di situ. Artinya gue mau katakan bahwa gue dengan brand dari tenant ini, ya, dengan brand dari klien gue ini, artinya bahwa gue pun ada di acara internasional itu, gitu loh. Acara yang paling sakral dan yang paling enak adalah wedding reception. Cuman 10 menit, setelah itu santai dan terima uang. Come on. Mau bicara, bicara aja. Nggak mau bicara, nggak usah bicara. Think fast and smart. Think fast di sini artinya apa? Artinya kita harus berpikir cepat. Jadi artinya setiap kalimat itu jangan terlalu lama jedahnya, langsung kita isi lagi. Menandakan bahwa kita smart. Smart di sini apa? Dari sisi edukasi kah? Bukan. Tapi dari sisi kita peka akan apa yang terjadi di lingkungan kita. Kayak di koran-koran zaman dulu ada tulisan kebakaran, banjir, kita baca aja jargonnya itu aja, tagline-nya aja, gak usah kita baca beritanya. Kebakaran itu apa, banjir itu apa. Di sini smartnya begini, kebakaran, api, teriakan, kematian, sedih, mobil pemadam, histeris, heboh. Kita kembangin aja sendiri dan kita rangkai dengan kata-kata. Ya, banjir, artinya apa? Ada sedih, ada air melebihi kapasitas, orang teriak, barang hanyut, kembangkan itu semua dan rangkai di dalam kata-kata. Hanya itu aja, itu yang dibilang smart. Dan satu lagi, ya, learning is never ending. Ambil setiap peluang. Ketika ada challenge, lo bawain acara, jangan pernah lo tolak. Ambil. Bang, gue kagak bisa, lo kontak gue akan bantu. Atau lo kontak orang yang bisa lo percaya untuk boleh membantu lo. Ya, itu aja. Tidak ada kesombongan sama sekali. Anytime, anywhere. Selama gue tidak bekerja atau gue sibuk, gue akan bantu lo. Thank you banget. Semoga bermanfaat.